Hai, nama aku Karis Rosida. Kalian bisa panggil saya Karis. Nah, umurku 35 tahun. Kalau hijab, itu kan sebetulnya dalam bahasa itu kan penghalang ya. Nah, tapi kan kalau kita definisikan secara panjang, nah hijab itu kan kain yang menutupi perempuan muslimah, menutupi auratnya. Dan hukumnya adalah wajib bagi seorang muslimah. Itu menurut pemahamanku. Kalau sejak berhijab, itu mungkin sejak kecil, waktu SD ya. Waktu SD itu kan biasanya kita disuruh ngaji tuh. Nah, itu mulailah kita mulai berhijab. Cuman ya waktu kita ke sekolah ya enggak, cuman waktu ngaji doang kayak gitu. Itu mulainya SD ya. Suka dukanya ini banyak banget, beneran ini banyak banget. Oke, dimulai dari kalau SD tadi ya, mulai dari SD kita sudah dikenalin ya mungkin sama hijab karena memang ngaji, sorenya kan ngaji. Nah tapi ya itu masih sebatas cuman ngaji doang pakai hijabnya. Habis itu kan SMP aku di pesantren tuh. Nah di pesantren itu jangan dibayangkan aku yang anak alim kayak gitu, enggak, itu bandel banget. Iya, itu bandel banget. Habis itu ya pakai hijab mungkin ya waktu di pesantren aja, tapi kalau sudah di rumah ya masih belum konsisten lah ya, masih kadang on kadang off, ya masih belum istiqomah lah. Bahkan ketika aku sudah nyampe, sudah keluar nih dari pesantren kan cuma SMP ya. Habis itu SMA sebetulnya juga sekolahnya sekolah yang agamis kayak gitu kan, di madrasah aliyah. Nah cuman ya tetap karena belum nyampe ke hati, gimana lagi, namanya anak muda kan masih apa ya, masih labil, emosinya belum stabil, karakternya belum kebentuk banget. Ya udah itu masih lepas kayak gitu. Sampai kuliah pun masih sama ternyata. Masih kuliah pun, aduh udah dewasa banget ya. Nah itu masih sama. Sampai suatu ketika, waktu itu sama bapak ya, di depan halaman rumah kayak gitu. Nah kita lagi bersih-bersih tuh. Nah ada satu perkataan bapak yang memang benar-benar di waktu itu yang bikin apa ya, bikin kayak ketampar gitu. Iya, kan mungkin aku saking bandelnya ya. Nah, terus habis itu ada saudara jauh kayak gitu itu lewat. Nah, lewat ternyata Mbak itu sudah berhijab. Nah, terus aku nyeletuk gini, "Loh Pak, Mbak itu ternyata sekarang pakai hijab ya," gitu. Pakai jilbab ya. Terus bapak aku bilangnya gini, "Loh, Mbak itu aja memang sekarang pakai jilbab, tapi kamu gimana tuh? Nah, kok kamu enggak?" Nah, digituin. Akhirnya, aduh, itu padahal saya sudah kuliah itu digituin. Nah mungkin saking bandelnya itu ya. Nah tapi habis itu juga masih belum nyadar juga, sampai mulai lumayan konsisten. Mulai konsisten itu ketika kuliah di akhir karena kuliahku itu dulu jurusannya pendidikan, maka harus di semester akhir-akhir itu harus ada istilahnya magang ya. Nah atau praktek ngajar di sekolah. Nah, waktu itu nggak tahu kenapa, akhirnya kepikiran kalau aku terus kayak gini, mau ngajari murid, emang bisa nyampe ke hatinya mereka? Emang mereka bisa nanti nurut ke aku? Ya jelas enggak. Terus akhirnya ya udah, oke deh, mulai pakai rok, mulai konsisten pakai jilbab kemana-mana. Nah, itu masih pakai jilbab yang biasa ya, yang pakai jilbab yang tipis-tipis segi 4 kayak gitu, masih pakai pasmina kayak gitu masih lah ya. Jadi belum sampai jilbab yang lebar kayak gini, itu masih belum. Nah sampai suatu ketika, kenapa memutuskan saya pakai jilbab yang lebar, pakai gamis kayak gitu, sebetulnya prosesnya itu lumayan panjang setelah lulus kuliah itu. Waktu kerja pun ada satu momen yang ketemu sama teman saya yang dia sudah duluan nih. Dia udah duluan apa itu, pakai gamis, pakai jilbab yang lebar kayak gitu. Nah suatu ketika waktu itu kita ada kerjaan, ada job di
luar daerah. Nah terus akhirnya aku nyeletuk gini waktu di mobil, dia di sampingku kayak gitu. Nah aku bilang gini, aku kok pengen ya pakai gamis, terus habis itu pakai jilbab yang besar kayak gitu. Tapi aku bilang gitu, terus ternyata dia responnya gimana? Dia langsung nyetop, stop. Kamu kalau pengen berubah nggak perlu pakai tapi. Itu langsung deh. Jadi ada beberapa momen yang bikin aku memang ya oke, kayaknya memang saya lebih nyamanan pakai gamis, pakai jilbab yang lebar kayak gitu sih. Ya udah, habis itu nggak langsung loh ya. Habis digituin temen itu nggak langsung berubah. Ya meskipun sudah pakai rok, tapi kadang masih pakai celana kayak gitu, masih naik turun. Jilbabnya masih ya pakai pasmina, pakai jilbab yang kecil-kecil kayak gitu masih lah ya. Terus baru beberapa tahun berikutnya, mungkin 2 tahunan ya. Nah itu barulah punya kepikiran, oh nggak boleh ditunda-tunda lagi nih. Oke ya sudah, stop. Sudah mulai saat ini pengen berhijab, ya udah kita benerin lagi yuk gitu. Ya udah itu yang aku bilang ke diri sendiri, ya udah kita mulai berubah gitu. Masih belum lama, mungkin masih 6 tahunan mungkin atau 7 tahunan ya aku pakai gamis, pakai jilbab lebar seperti itu. Kalau dihujat langsung nggak pernah ya, tapi mungkin ada beberapa orang yang sempat bilang lah, istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngandani, nah kayak gitu. Nah pernah suatu hari ibu saya itu pernah bilang gini, kamu kenapa sih pakai jilbab yang lebar, kenapa nggak pakai jilbab yang pendek-pendek kayak kita kayak gini gitu. Soalnya kenapa? Ternyata ada beberapa orang, entah itu tetangga atau entah itu siapa, saya juga kurang paham. Nah ternyata ada yang ngobrolin kayak gitu. Ya istilahnya kalau bahasa Jawa ngerasani lah ya. Nah dibilang kayak gitu. Terus aku jawabnya ya udah, kalau ini memang pilihanku, ini memang aku pengennya berhijab yang begini dan aku ngerasa nyaman, ya udah, aku sudah nggak dengerin lagi omongan orang kayak apa. Yang penting aku yang jalani nyaman dan mempermudah ibadah kan. Kalau kita pakai hijab kayak gini, pakai jilbab yang lebar, pakai gamis, pakai kaos kaki, itu kan kalau misalkan kita kemana-mana, itu mau sholat pun kita nggak susah nyari mukena juga kan. Nah kayak itu lebih nyaman, lebih praktis. Ya udah, bismillah aja deh gitu. Untungnya saja aku orangnya yang tipikal orangnya yang cuek banget sama orang lain gitu. Itu aja sih. Oke, pesan untuk diri sendiri. Pesannya banyak sebetulnya, tapi aku ringkas saja ya. Untuk diri sendiri, terima kasih sudah berjuang. Terima kasih sudah berusaha memperbaiki diri, dan terima kasih sudah berusaha istiqomah. Dan insya Allah buat aku sendiri loh ya ini, insya Allah kita bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang. Dan untuk teman-teman di luar sana, untuk teman-teman muslimah yang ada di luar sana, sebenarnya bukan pesan sih, cuman gini, kita saling mengingatkan saja. Ada kalanya kita itu, kehidupan itu kayak jatuh, ada juga yang naik. Nah, bagaimana berhijab itu kan sebetulnya sebagai bukti kan, bukti kalau kita kan nggak bisa dong cuman bilang aku sudah cinta nih sama Allah, aku sudah cinta nih sama Allah, oke aku akan jadi yang hamba yang lebih baik, kan nggak bisa kita bilang kayak gitu. Nah mudah-mudahan kita berjilbab kayak gini, kita istiqomah seperti itu, memang berat banget, berat, tapi insya Allah kita akan terus bisa kok. Nah intinya jilbab ini jadikanlah bukti ke Allah bahwa memang kita ini memang benar-benar cinta dan pengen membuktikan bahwa ini loh bukti
hambamu kepadamu itu ya ini ya Allah, kayak gitu. Mudah-mudahan diterima ya niatan kita berhijab yang seperti ini, kayak gitu. Itu aja sih dari saya.